Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan pagi Gereja Kristen Nazaren Philadelphia. Saya Lia dari Dewasa Muda. Hari ini akan men-sharingkan tentang didikan dan doa untuk orang muda. Ayat kita terambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Izinkan saya bercerita sekali lagi tentang masa kecil saya. Pada tahun 2000, saya sedang kelas 6 SD, Christopher kelas 1 SD, dan Jati mungkin masih TK. Papa saya biasanya akan mengantar saya dan Christopher berboncengan dengan motor, jadi papa di depan, Christopher di tengah, lalu saya di belakang, ke sekolah, karena kami berada di SD yang sama. Biasanya papa saya akan meminta kami untuk mengulangi ayat Alkitab yang beliau sampaikan. Jadi misalnya beliau akan mengatakan, dengan apakah? Lalu kami berusaha mendengarkan dan dia akan mengatakan, ulangi. Lalu kami akan mengulangi. Dengan apakah? Lalu beliau melanjutkan, orang muda, kami akan mengulangi orang muda, begitu. Dan beliau akan melanjutkan ayat berikut. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Maka kami akan mengulangi ayat tersebut per kata-kata yang papa saya sampaikan sampai ayat itu habis. Kadang-kadang beliau akan mengganti dengan ayat yang lain, misalnya dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Maka hari berikutnya beliau akan mengulangi hal itu, kami harus mengulangi ayat yang sama, dan itu akan berlangsung minggu ke minggu, kadang hingga bulan ke bulan, dan ada masa juga di mana kami bosan, sehingga saya dan Christopher bersekongkol untuk, sudah kita nggak usah ulangi kata-kata papa. Sehingga ketika dia mengatakan, dengan apakah? Maka kami akan diam. Kemudian dia akan mengatakan, ulangi ayo. Kami tetap diam. Dengan apakah? Kami diam. Tapi kemudian kami akan akhirnya tetap mengulangi ayat Alkitab itu. Jika kita kembali pada Amsal 22 ayat 6, apa yang papa saya lakukan, meminta kami mengulangi ayat Alkitab adalah upaya papa saya untuk mendidik orang muda, atau dalam hal ini mendidik anaknya, menurut jalan yang patut baginya atau menurut firman Tuhan. Tapi apakah kemudian kami seperti ayat tersebut tidak menyimpang daripada jalan yang sudah diajarkan? Pada prakteknya atau pada kenyataannya justru ada masa di mana kami remaja, kami muda, kami hilang dari persekutuan, kami hilang dari keluarga, kami tidak taat pada orang tua, kami nakal. Tapi yang menarik adalah pada masa-masa itu pun, masa-masa di mana ketika kami dimarahi dan dinasehati orang tua, tapi justru semakin ingin memberontak. Masa-masa itu kami pun tidak lupa atau ingatan akan ayat-ayat yang sudah diajarkan papa kami itu tidak hilang dari ingatan kami. Pada prosesnya kami bersyukur kami dipertemukan dengan orang-orang yang baik, kakak-kakak rohani, dan kondisi-kondisi yang membawa kami kepada Tuhan kembali. Kami yakin itu karena kasih karunia Tuhan, tapi juga kami yakin karena ada doa dari papa mama kami yang mendoakan kami. Saya bukan orang tua, saya belum menjadi orang tua, tapi saya pernah menjadi anak-anak. Dan di masa saya sekarang, di usia saya sekarang ini, saya bersyukur atas didikan dan juga ajaran dari orang tua saya, dari kakak-kakak rohani, dari guru-guru sekolah minggu, dari kakak-kakak komsel, dari pendeta, dari orang-orang yang mengasihi kami dan menuntun kami dalam pertumbuhan iman kepada Kristus hingga saat ini. Hari ini, apakah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berkesempatan bertemu dengan anak-anak atau orang-orang muda? Ayat kita hari ini, Amsal 22 ayat 6, mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk mengambil kesempatan mendidik anak-anak ini, mendidik orang-orang muda ini, atau secara mudah hanya berbincang tentang nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kerajaan Allah dengan mereka. Dan dengan demikian menaruh bibit iman ke dalam hati mereka. Atau Bapak Ibu Saudara bisa juga berdoa untuk mereka, untuk masa depan mereka, supaya mereka hidup dalam jalan kasih Kristus. Demikian renungan kita hari ini, kiranya kita semua boleh menjadi saluran kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hidup kami hari ini. Kami mengingat
untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan membimbing kami dalam pertumbuhan iman kami. Kami bersyukur untuk orang tua kami bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu, pendeta, guru-guru agama, kakak-kakak komsel, dan pelayan-pelayan lain yang menolong kami bertumbuh dalam iman kami kepada Kristus. Kami mohon Tuhan memberi kami kekuatan dan menolong kami, membimbing kami. Jika hari ini kami boleh bertemu dengan anak-anak muda, dengan adik-adik kecil, kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh membagikan kasih Tuhan, membagikan nilai-nilai kerajaan Allah kepada mereka. Mungkin nilai-nilai tersebut tidak langsung berdampak saat ini, tapi kiranya nilai-nilai tersebut boleh tumbuh dalam hati mereka. Tuhan menyiraminya sehingga nanti suatu saat boleh menjadi bunga yang harum, boleh menjadi buah yang matang, dan mereka boleh menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kami boleh menjadi saluran berkat dan kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.